Inilah cara Trump menghitung tarif. Matematika telah membingungkan para ekonom. Ada begitu banyak yang salah dengan pendekatan ini sehingga sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai, kata seorang pemenang Nobel. Para ekonom perdagangan menggaruk-garuk kepala mereka pada formula yang digunakan oleh Gedung Putih untuk mengukur ketidakseimbangan perdagangan dan menjatuhkan hukuman pada semua mitra dagang globalnya. Diserahkan grafik di Taman Mawar Gedung Putih pada hari Rabu, 2 April, Presiden Donald Trump mempresentasikan alasan bagaimana pemerintahannya akan memberlakukan tarif timbal balik pada mitra mulai dari kekuatan besar seperti Cina dan Eropa hingga negara-negara terkecil. Untuk Cina, Trump memberlakukan 34% tarif pada barang, di atas 20% sebelumnya, menjadikannya total 54%. Sekutu utama Eropa Union ditampar dengan tarif 20%, Jepang 24%, dan India 26%. Mitra dagang lainnya akan menerima tarif dasar 10% untuk semua impor ke AS. Untuk menentukan seberapa tinggi tarif negara-negara itu, Gedung Putih mengatakan pihaknya menghitung ukuran ketidakseimbangan perdagangan masing-masing negara pada barang-barang dengan Amerika Serikat, membaginya dengan berapa banyak Amerika mengimpor dari negara itu dan mengubahnya menjadi angka persentase. Kemudian mengambil setengah persentase itu dan menjadikannya tarif baru. Gedung Putih mengatakan perhitungannya membuat tarif baru tidak naik lebih tinggi untuk banyak negara dan menunjukkan bahwa Trump bersikap baik kepada mitra dagang global. Pemerintah berpendapat bahwa menciptakan retribusi dasar sebesar 10% dengan sedikit pengecualian diperlukan untuk mencegah Cina dan lainnya menghindari tarif baru dengan memproduksi barang dan kemudian mengirimkannya ke Vietnam, Kamboja, Meksiko atau tempat lain untuk kemudian dikirim ke AS. Namun, angka-angka yang disajikan memiliki sedikit kemiripan dengan tingkat tarif aktual. Ini adalah untuk ekonomi seperti kreasionisme untuk biologi, astrologi adalah astronomi, mantan Menteri Keuangan Larry Summers memposting di X. Sementara grafik Trump mengklaim Cina memberlakukan tarif 67% pada produk Amerika, data Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan tarif rata-rata Cina pada tahun 2024 hanya 4,9%. Perbedaan serupa ada untuk Uni Eropa, 39% versus 1,7%, dan India, 52% versus 6,2%. Pejabat pemerintah menjelaskan bahwa mereka memasukkan faktor-faktor di luar tarif, termasuk standar lingkungan dan manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan. Bagi sebagian besar ekonom, obsesi Trump dengan defisit mengabaikan seluk-beluk ekonomi es yang terbesar di dunia, di mana perusahaan seperti Apple memproduksi 90% produknya di luar negeri, tetapi memberikan kekayaan besar di dalam negeri. Ada begitu banyak yang salah dengan pendekatan ini sehingga sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai. Pemenang Nobel Paul Krugman, seorang ekonom perdagangan dan sering kritikus Trump, menulis di blognya. Mary Lovely, senior fellow di Peterson Institute, mengatakan benar-benar tidak ada metodologi di sana. Ini seperti menemukan Anda menderita kanker dan menemukan obatnya didasarkan pada berat badan Anda dibagi dengan usia Anda. Kata, timbal balik, sangat menyesatkan, tambahnya.